Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan manajemen organisasi, yaitu sistem pengendalian manajemen. Pengenalan diri, perkenalkan nama saya Glenn Hart Alua, NIM 2405049. Tujuan presentasi, pertama memberikan pengetahuan dasar, menjelaskan konsep dasar sistem pengendalian informasi SMP, termasuk definisi, komponen, dan tujuannya. Kedua, menunjukkan pentingnya pengendalian manajemen, menggambarkan bagaimana SPM membantu organisasi mencapai tujuan strateginya dengan memastikan setiap unit bekerja sesuai dengan rencana. Ketiga, mengidentifikasi komponen utama SPM, membahas elemen-elemen kunci seperti perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan umpan balik. Keempat, menjelaskan proses pengendalian, menyampaikan bagaimana proses pengendalian dilakukan mulai dari pendapat tujuan, pengumpulan data, analisis kinerja, hingga tindakan korektif. Penjelasan tentang pengendalian manajemen organisasi untuk memantau, mengelola, dan mengukur kinerja unit-unit operasionalnya. Dalam struktur ini, tanggung jawab dibagi menjadi beberapa jenis pusat tanggung jawab. Berdasarkan jenis kontrol yang diterapkan, berikut adalah penjelasan masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat biaya cost center. Definisi pusat tanggung jawab yang fokus pada pengendalian biaya. Manajer bertanggung jawab untuk mengelola biaya operasional tanpa dipengaruhi pendapat atau laba. Tujuan memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Contoh, divisi produksi di Departemen Pemeliharaan atau unit penelitian dalam pengembangan. Pusat biaya, cost center, divisi pusat tanggung jawab yang fokus pada pengendalian biaya. Manajer bertanggung jawab untuk mengelola biaya tanpa terlambatnya, memastikan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Contoh, divisi penelitian kinerja, pengukuran kinerja menggunakan laporan variasi anggaran, budget variation analysis untuk membandingkan biaya aktual dengan anggaran. Pusat laba, profit center, definisi pusat tanggung jawab yang mengelola pendapat dan biaya yang menghasilkan laba. Manajer bertanggung jawab untuk profitabilitas untuk unit tersebut. Tujuan meningkatkan laba dan mengelola kombinasi pendapat dan pengeluaran. Contoh, cabang perusahaan atau divisi produk tertentu yang bertanggung jawab penuh atas hasil keuangan. Pengukuran kinerja dengan menghitung laba bersih atau margin keuntungan dari unit tersebut. Pusat investasi, investment center, pusat tanggung jawab yang tidak hanya mengelola pendapatan dan biaya tetapi juga membuat keputusan terkait investasi dalam penggunaan aset untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tujuannya mengoptimalkan pengembalian atas investasi yang dilakukan. Contoh, anak perusahaan atau unit bisnis strategis yang diberikan wewenang untuk mengelola aset dan investasi. Pengukuran kinerja menggunakan indikator seperti ROI, residual income atau RI, atau economic value atau disingkat EVA. Proses pengendalian manajemen. Penyusunan program. Penyusunan program adalah proses perencanaan strategis di mana tujuan jangka panjang organisasi diubah menjadi serangkaian tindakan atau kegiatan yang lebih spesifik. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses merinci program yang telah disusun dalam bentuk rencana keuangan tahunan. Kemudian pelaksanaan dan pengukuran, implementasi program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Setiap unit kerja yang melaksanakan tugasnya berdasarkan anggaran dan paduan yang telah ditetapkan. Kemudian pelaporan dan analisis. Pelaporan menyediakan informasi tentang hasil kinerja kepada manajemen dalam bentuk laporan berkala, yaitu bulanan, kuartalan, atau tahunan. Analisis, evaluasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi penyimpangan, variance, atau antara hasil aktual dan target. Contoh nyata beberapa pengendalian manajemen di organisasi. Konteks, Departemen Produksi sebuah perusahaan manufaktur memiliki anggaran biaya produksi sebesar 1 miliar per bulan. Penerapan pengendalian pertama, langkah
Manajemen produksi diminta untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja. Kedua laporan bulanan menunjukkan biaya aktual adalah 950 juta yang berarti efisiensi 50 juta. Analisis varian. Variance positif disebabkan oleh pembelian bahan baku dengan harga diskon dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Tindak lanjut, strategi efisiensi yang berhasil diterapkan di departemen dihasilkan standar untuk departemen lain. Kesimpulan, sistem pengelolaan manajemen adalah alat penting untuk memastikan organisasi mencapai tujuan strateginya. Struktur yang pengendalian memungkinkan pembagian tanggung jawab yang jelas, sedangkan proses pengendalian memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, meningkatkan kinerja unit, dan mendorong pencapaian tujuan secara berkesinambungan. Sekian dan terima kasih.